Malam di rumah itu terasa sunyi. Aroma kopi hitam memenuhi ruang tamu. Rizka duduk sendirian di sofa, menatap layar ponsel menunggu pesan dari Bayu, suaminya yang sudah berbulan-bulan merantau di luar kota. Bayu pasti lagi sibuk. Gumamnya lirih, senyumnya hambar. Firly, adik Bayu, baru saja pulang kerja dari bengkel. Bajunya basah oleh sisa hujan. Rambutnya masih meneteskan air. Mbak Rizka belum tidur. Besok harus ke pasar pagi-pagi, ucapnya sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Rizka tersenyum kecil. Gak bisa tidur. Rumah ini sepi banget tanpa Bayu. Firly ikut duduk di kursi sebelahnya. Sorot matanya penuh perhatian melihat wajah kakak iparnya yang tampak lelah. Kalau butuh teman ngobrol, ada aku kok, Mbak. Ucapan itu sederhana, tapi entah kenapa hati Rizka terasa bergetar. Beberapa minggu terakhir, Firly memang sering ada untuknya, mengantar belanja, bahkan sekadar menemaninya makan malam. Awalnya terasa wajar, sampai rasa nyaman itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih. Dan malam ini, rasa itu terasa semakin jelas. Firly, suara Rizka pelan, hampir berbisik. Firly menoleh. Kalau aja kamu bukan adiknya Bayu, mungkin aku udah jatuh hati sama kamu dari dulu. Firly terdiam, matanya membesar. Mbak, jangan bilang gitu. Aku takut salah paham sama perasaan sendiri. Rizka menatapnya lekat. Tatapan itu panjang membuat Firly tak sanggup memalingkan wajah. Jawab aku jujur, Li. Kamu suka sama aku kan? Firly menarik napas panjang. Suaranya nyaris bergetar. Aku gak bisa bohong. Iya, Mbak. Aku suka sama Mbak Rizka. Ruangan itu mendadak hening. Hanya suara hujan yang makin deras menutupi percakapan rahasia mereka. Rizka menunduk, tangannya menggenggam cangkir kopi erat-erat, tapi jemarinya gemetar. Li, aku capek. Capek sendirian. Capek pura-pura tegar, lirihnya. Firly perlahan mendekat duduk di sampingnya. Aku ada di sini, Mbak. Aku gak akan ninggalin Mbak Rizka sendirian. Entah siapa yang bergerak lebih dulu, tapi jarak di antara mereka semakin tipis. Firly meraih tangan Rizka, menggenggamnya erat. Rizka menutup mata, membiarkan rasa nyaman itu menguasai. Malam itu hanya mereka duduk berdekatan, saling menggenggam tangan, membiarkan hati bicara tanpa kata. Tak ada kalimat panjang, hanya detak jantung dan perasaan yang tak lagi bisa mereka ingkari. Malam terus berlanjut, hujan belum juga reda. Firly masih duduk di samping Rizka. Tangan mereka tetap bertaut. Tak ada kata-kata, hanya detak jantung yang terasa semakin cepat. Li, apa yang kita lakuin ini salah ya? Suara Rizka lirih. Firly menatap wajah Rizka lama-lama. Ada keraguan di mata kakak iparnya itu, tapi juga ada kehangatan yang membuat hatinya bergetar. Aku gak tahu harus jawab apa, Mbak. Yang aku tahu, aku gak mau lihat Mbak Rizka sedih lagi. Rizka menghela napas panjang lalu menatap Firly. Kenapa kamu selalu ada buat aku, Li? Kamu gak capek? Firly tersenyum tipis. Ada getir di bibirnya. Aku gak bisa diam aja. Kalau tahu Mbak Rizka sendirian, aku sayang banget sama Mbak. Perkataan itu membuat dada Rizka terasa sesak. Ada sesuatu yang berputar di hatinya. Rasa bersalah, rindu, dan bahagia bercampur menjadi satu. Ia menunduk, menyembunyikan air mata yang tiba-tiba mengalir. Firly tergerak. Jemarinya menyentuh bibir Rizka, menghapus air mata itu dengan lembut. Rizka terkejut, tubuhnya kaku sejenak. Lalu ia menatap Firly. Sorot mata mereka bertemu lama seakan dunia di luar lenyap. Jangan gini, Li. Aku gak bisa pura-pura lagi, Mbak. Udara di antara mereka seolah memanas. Jarak yang tersisa hanya sejengkal. Rizka memejamkan mata. Hatinya berperang antara logika dan perasaan. Bayu ada jauh di perantauan.
suami yang selalu ia tunggu. Tapi Firly ada di sini, menemani, mengerti, dan membuatnya merasa hidup kembali. Firly menarik napas dalam. Ia tahu batas ini tipis sekali, tapi melihat Rizka di hadapannya lemah dan rapuh membuatnya tak sanggup menjauh. Kalau andaikan aku bukan adik Bang Bayu, gumamnya pelan. Rizka membuka mata, menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Tapi kamu Firly, kamu yang selalu bikin aku kuat. Kamu yang selalu bikin aku ngerasa berarti. Hujan di luar makin deras. Ruangan itu terasa sunyi. Hanya ada napas mereka yang saling terdengar. Firly perlahan meraih tangan Rizka, menggenggamnya erat. Rizka tidak menepis. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua menyadari garis batas yang selama ini mereka jaga mulai kabur. Hujan mulai reda menjelang tengah malam. Rumah kecil itu terasa hangat, meski udara di luar dingin. Firly dan Rizka masih duduk di ruang tamu. Lampu temaram menyoroti wajah mereka yang sama-sama bingung dengan perasaan sendiri. "Li, kita harus hati-hati," bisik Rizka sambil menarik tangannya perlahan dari genggaman Firly. "Aku nggak mau, Bayu kecewa." Firly mengangguk pelan. "Aku ngerti mbak, aku juga nggak mau bikin Bang Bayu sakit hati. Tapi aku nggak bisa bohong sama perasaanku." Rizka terdiam menatap cangkir kopinya yang kini sudah dingin. Ada getaran aneh di dadanya. Kehadiran Firly membuatnya merasa diperhatikan. Sesuatu yang jarang ia rasakan sejak Bayu pergi merantau. "Udah larut mak, aku beresin meja dulu ya," ucap Firly sambil berdiri. Ia membawa cangkir-cangkir itu ke dapur. Sementara Rizka melangkah ke kamar. Namun, langkahnya tertahan. Ada sesuatu yang membuatnya kembali ke ruang tamu. Melihat Firly yang sibuk mencuci gelas dengan hati-hati. Tanpa sadar, Rizka tersenyum tipis. Ada rasa hangat yang mengalir melihat perhatian kecil dari adik iparnya itu. "Li," panggil Rizka pelan. Firly menoleh dan saat itu mata mereka kembali bertemu. "Mbak, kenapa?" "Makasih ya, selalu ada buat aku." Firly hanya tersenyum. Tapi dalam hati, kalimat itu seperti pisau bermata dua, membuatnya bahagia sekaligus semakin sulit menjaga jarak. Malam itu setelah membereskan dapur, Firly duduk kembali di ruang tamu. Rizka ikut duduk di sampingnya. Tak ada percakapan panjang, hanya keseningan yang terasa nyaman. Tiba-tiba suara motor terdengar di luar pagar rumah. Mereka berdua sontak saling pandang. Jantung berdegup kencang. "Siapa malam-malam gini?" bisik Rizka panik. Ia langsung berdiri mencoba menenangkan diri. Firly ikut berdiri. Wajahnya tegang. Suara pintu pagar terbuka. Bayangan seseorang terlihat di balik tirai jendela. Rizka menelan ludah. "Jangan-jangan Bayu," gumamnya. Tangannya gemetar. Firly refleks melangkah mundur, mengambil jarak dari Rizka. Ia menahan napas, namun suara langkah itu hanya sampai teras sebentar, lalu menghilang. Mereka mengintip dari balik jendela. Ternyata hanya tetangga depan rumah yang baru pulang kerja malam. Rizka menepuk dadanya. Lega, tapi juga malu karena ketahuan ketakutannya sendiri. Firly tersenyum kecut, mencoba meredakan ketegangan. "Mbak, hati-hati jantungnya, deg-degan banget tadi." Rizka tersenyum lemah. "Aku kira Bayu pulang tiba-tiba." Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu penuh rasa bersalah. Malam-malam yang tadinya hangat berubah tegang. Firly akhirnya berkata pelan, "Mbak, mungkin malam ini aku tidur di ruang depan aja, biar gak ada pikiran macem-macem." Rizka mengangguk. "Iya, itu lebih baik." Namun sebelum pergi ke kamar, Rizka sempat berhenti di pintu. Ia menatap Firly dengan mata berkaca-kaca. "Lih, aku gak tahu harus gimana, tapi aku gak mau kehilangan kamu." Firly menatap balik, hatinya semakin kacau. "Aku juga gak mau kehilangan Mbak Rizka." Pagi itu, matahari bersinar hangat.
kontras dengan malam penuh ketegangan yang baru saja mereka lalui. Rizka duduk di teras menyapu halaman kecil di depan rumahnya. Senyumnya dipaksakan, tapi di balik wajah tenang itu, hatinya masih berdebar. Firly keluar dari dalam rumah membawa 2 gelas teh hangat. "Mbak, minum dulu," ujarnya menaruh gelas di meja kecil. "Makasih." Rizka tersenyum tipis. Tatapan mereka bertemu sebentar lalu buru-buru dialihkan. Namun momen itu rupanya tak luput dari pandangan Bu Nani, tetangga sebelah rumah yang sedang menggantung pakaian di jemuran. Perempuan paruh baya itu melirik curiga. Alisnya terangkap melihat Firly yang begitu perhatian pada kakak iparnya. "Rizka, Firly, pagi-pagi udah rukun aja nih," sapa Bu Nani dengan nada yang terdengar biasa, tapi matanya tajam mengamati. Rizka tersenyum kikuk. "Iya Bu, Firly kan sering bantuin saya, Bayu kan masih di luar kota." "Oh iya. Bu Nani mengangguk, tapi senyumnya seperti menyimpan tanya. Setelah Bu Nani masuk ke rumahnya, Rizka menarik napas panjang. "Lei, kita harus hati-hati. Orang kampung ini omongannya cepet nyebar." Firly menunduk, wajahnya serius. "Aku ngerti Mbak lah. Aku bakal jaga jarak kalau perlu. Aku gak mau Mbak Rizka kena gosip." Hari-hari berikutnya Rizka dan Firly berusaha menjaga sikap. Firly sengaja jarang duduk di teras bersamanya, lebih sering membantu pekerjaan di belakang rumah. Namun, justru jarak itu membuat Rizka semakin merasakan hampa. Malam harinya Rizka keluar kamar untuk mengambil air. Ia mendapati Firly tertidur di sofa ruang tamu. Selimut tipis menutupi tubuhnya. Wajahnya terlihat lelah. Rizka berdiri memandangi pemuda itu lama. Perasaan bersalah dan rindu bercampur jadi satu. "Kenapa harus kamu, Li?" gumamnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba Firly membuka mata. "Mbak." Suaranya serak, membuat Rizka terkejut. "Maaf, aku nggak bermaksud ganggu tidurmu," ujarnya gugup. Firly duduk pelan, menatapnya dengan sorot mata yang dalam. "Mbak nggak pernah ganggu aku. Justru Mbak bikin aku pengen terus ada di sini." Ucapan itu membuat hati Rizka bergetar. Namun sebelum ia sempat membalas, terdengar suara langkah di luar jendela. Mereka berdua saling pandang panik. Cepat-cepat berdiri, pura-pura membereskan selimut. Malam itu mereka kembali ke kamar masing-masing. Tapi tidur terasa mustahil. Di kepala mereka, suara langkah di luar rumah dan tatapan curiga Bu Nani yang tadi terus terngiang. Hari-hari terasa semakin berat bagi Rizka. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasakan tatapan aneh dari beberapa tetangga. Malam itu, Rizka duduk termenung di ruang tamu. Tangannya menggenggam ponsel, membaca pesan singkat dari Bayu yang tiba-tiba terasa dingin. "Riz, kamu baik-baik aja kan di rumah? Kok aku sering dengar cerita dari kampung?" Jantung Rizka berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membalas. "Aku baik-baik aja bang. Jangan percaya omongan orang." Firly muncul dari dapur membawa segelas air. "Mbak, kamu pucat. Ada apa?" Rizka menghela napas panjang, lalu menyerahkan ponselnya. Membaca pesan itu, wajahnya berubah tegang. "Bang Bayu mulai curiga," gumamnya lirih. Suasana hening. Mereka saling pandang dengan asa takut. "Li, kalau Bayu sampai salah paham, aku gak sanggup bayangin." Suara Rizka bergetar. Firly duduk di sebelahnya, menatapnya serius. "Mbak, aku yang salah. Aku yang harusnya jaga jarak. Tapi aku gak bisa berhenti peduli sama Mbak Rizka." Air mata Rizka menetes pelan. "Kenapa kamu bikin aku ngerasa begini, Li?" Firly meraih tangannya, menggenggam erat. "Aku gak mau lihat Mbak Rizka sakit hati terus. Aku cuma pengen Mbak bahagia." Suasana malam itu begitu tegang dan hangat sekaligus. Hujan kembali turun menambah kesan sepi di rumah itu.
Mereka duduk berdua. Jarak di antara mereka begitu dekat. Ponsel Rizka tiba-tiba berdering. Nama Bayu muncul di layar. Suara Rizka bergetar saat mengangkat telepon. "Riz, aku dengar gosip gak enak. Kamu baik-baik aja kan?" Suara Bayu terdengar berat di seberang sana. "Aku baik-baik aja, Bang. Jangan percaya omongan orang." Rizka berusaha menahan tangis. Tapi tiba-tiba suara pintu pagar terbuka dari luar. Firly menoleh cepat ke arah jendela. Bayu berdiri di sana dengan wajah lelah, koper di tangan. Rizka terkejut. Ponselnya hampir jatuh. "Bayu!" Suaranya tercekak. Bayu masuk ke rumah menatap mereka berdua dengan mata tajam. "Jadi gosip yang aku dengar itu apa?" Suasana hening. Hanya suara hujan sisa malam yang terdengar dari luar. Firly mencoba bicara. "Bang, aku bisa jelasin." Bayu mengangkat tangannya. "Aku gak mau dengar alasan sekarang." Pandangannya beralih ke Rizka yang menunduk sambil menangis. "Riz, kamu tahu gak aku pulang? Karena rindu. Aku sengaja kasih kejutan, tapi malah dapat cerita kayak gini." Suaranya berat, penuh kekecewaan. Firly menunduk merasa bersalah. "Bang, salahin aku aja. Jangan salahin Bariska. Dia cuma kesepian." Bayu menatap adiknya lama, matanya berkaca-kaca. "Kalian berdua orang yang paling aku sayang, tapi malah bikin aku hancur begini." Rizka menangis terseduh. "Bang, maaf, aku gak bermaksud." Bayu menarik napas panjang lalu meletakkan koper di lantai. "Aku butuh waktu." Ia berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Rizka dan Firly hanya bisa saling pandang. Hati mereka terasa hancur. Malam itu, rumah kecil itu terasa lebih dingin daripada hujan di luar. Cinta terlarang itu akhirnya terungkap. Tapi bukan karena pengakuan, melainkan karena mata hati yang tak bisa dibohongi. Ada luka yang tak terucap, ada hati yang patah. Apakah mereka akan saling memaafkan atau justru perpisahan menjadi satu-satunya jalan? Malam itu hujan turun deras. Rizka menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Sementara Bayu duduk di teras rumah termenung sendirian. Firly menutup pintu dengan perasaan campur aduk. Rasa bersalah, penyesalan, dan cinta yang tak semestinya bercampur jadi satu. Suara hujan seolah menegur mereka. Mereka sadar satu langkah kecil dalam kesepian bisa berujung pada badai besar dalam hidup. Kadang cinta datang di waktu yang salah, dan keberanian terbesar adalah memilih untuk tidak melanjutkannya. Mereka pun sepakat untuk menjaga jarak, memperbaiki hubungan, dan menata hati masing-masing. Hidup memang penuh godaan, tapi kebahagiaan sejati lahir dari kejujuran dan kesetiaan.